Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 3 dan bab 4 mengenai pendekatan psikoanalisis dan behavioral. Nah, sebelumnya eh, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya Sisi Oktavia, yang kedua ada Hafizah Rema Abdia Putri, yang ketiga ada Rini Oktavia Sitompul, dan ada Umi Syariah. Baik, untuk pembahasan pertama pada bab 3 tentang pendekatan psikoanalisis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Umi, kepada Umi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dasar. Filosofi dasar psikoanalisis adalah bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tak sadar dan pengalaman masa lalu yang terpendam dan pemikiran bawah sadar. Meskipun setiap terapis akan bekerja dengan cara yang berbeda, itu tergantung pada kebutuhan masing-masing individu yang mencari bimbingan belajar. Banyak tutor yang beroperasi dengan asumsi berikut. Yang pertama itu adalah sesuai dengan kodrat manusia, manusia ditenagai oleh energi psikis dan mengalami kehidupan sejak lahir. Yang kedua itu, konflik mendasar dan tidak dapat dihindari adalah bagian dari perjuangan saat ini. Itu kekuatan yang kuat dan irasional, orang tersebut ditoromo oleh impuls dan seksual dan agresivi. Dan yang ketiga itu, perkembangan sangat penting karena masalah kesalahpahaman yang muncul di kemudian hari mengenai konflik antara kedua anak tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep inti. Perkembangan kepribadian normal didasarkan pada keberhasilan resolusi dan integrasi terhadap perkembangan psikoseksual. Perkembangan kepribadian yang salah adalah hasil dari penyelesaian yang tidak memadai pada tahap tertentu. Ego, dan superego merupakan dasar dari struktur kepribadian. Kecemasan adalah akibat dari represi terhadap konflik-konflik mendasar. Proses bawah sadar berhubung erat dengan perilaku saat ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini, kepada Rini, dipersilahkan. Nah, itu ada peran konselor. Nah, di mana konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli. Nah, sedikit berbicara tentang dirinya dan jarang menunjukkan reaksi pribadinya, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli. Konselor mendengarkan kemudian memberikan transiran terhadap pernyataan konseli. Konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli menyinggung suatu perasaan, trauma, kegagalan konseli terhadap konselor. Nah, lalu ada mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran konseli yang dilindungi dengan cara transparansi. Nah, lalu ada tujuan konseling, di mana yaitu ada 4. Yang pertama itu mengungkapkan pikiran tidak sadar ke alam sadar, lalu menguatkan ego sehingga perilaku akan berbasis realistis, bukan berbasis insting atau irasionalitas. Lalu ada mengurangi perfeksionisme dan kekuatan superego. Lalu ada mendiskusikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi pengalaman masa kanak-kanak yang menjadi sumber masalah. Selanjutnya akan dibawakan oleh moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Giza, kepada Giza, dipersilahkan. Selanjutnya adalah therapeutic relationship. Hubungan terapeutik dalam pendekatan psikoanalisis merupakan salah satu elemen penting dalam proses konseling. Hubungan terapeutik dalam psikoanalisis didasarkan pada kepercayaan, penghargaan, dan pemahaman yang mendalam antara konselor dan klien. Konselor perlu menunjukkan empati, penerimaan tanpa syarat, dan kehangatan kepada konseli. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana klien merasa nyaman untuk mengembangkan dan memahami pengalaman mereka. Secara garis besar, aspek penting dari hubungan terapeutik pada psikoanalisis diwujudkan melalui reaksi transferensi.
Transferensi dapat diartikan sebagai usaha untuk membantu klien mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespon pengalamannya pada saat di dalam kaitannya dengan masa lalunya. Selanjutnya adalah teknik aplikasi dalam psikoanalisis. Yang pertama yaitu mempertahankan kerangka kerja analisis, yaitu menekankan pertahanan kerangka khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan tujuan-tujuan terapi. Yang kedua adalah asosiasi bebas, yaitu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran yang mendorong ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Yaitu proses ini adalah proses di mana konselor membantu klien untuk memperoleh wawasan tentang masa lalu dan masa kininya. Selanjutnya adalah analisis mimpi, yaitu proses klien untuk menceritakan mimpinya kepada konselor, lalu konselor akan menganalisis mimpi tersebut dan memberikan pemahaman kepada konseli terkait area masalah yang tidak terselesaikan. Yang kelima adalah resistensi, yaitu suatu proses di mana konselor membantu klien untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab apa yang menjadi masalah keraguan-raguan atau penghentian terapi. Selanjutnya adalah transferensi, yaitu proses di mana klien didorong untuk menghubungkan masalah-masalah yang telah menyebabkan kesulitan dengan figur otoritas penting dalam kehidupan mereka kepada konselor. Konselor akan membantu klien untuk memperoleh wawasan melalui konflik dan perasaan yang diungkapkan. Selanjutnya, transferensi ini mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya selama konseling. Selanjutnya akan saya berikan kepada Siski. Baik, materi selanjutnya itu ada keterbatasan, di mana ada beberapa keterbatasan dalam pendekatan psikoanalisa. Yang pertama itu ada subjektivitas. Nah, jadi subjektivitas di sini maksudnya psikoanalisis ini bergantung pada interpretasi subjektif dari pengalaman dan motivasi individu. Nah, biasanya ini membuat hasilnya sulit diukur secara objektif. Nah, yang kedua itu ada jangka waktunya lama. Yang ketiga ada memerlukan biaya banyak, maksudnya itu adalah terapi psikoanalisis ini seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi dikarenakan frekuensi pertemuan yang intens dan durasi terapi yang panjang. Nah, yang terakhir itu ada penekanan pada masa lalu, di mana psikoanalisis cenderung fokus pada pengalaman masa lalu individu, terutama pada masa kanak-kanak. Nah, pendekatan ini mungkin tidak selalu relevan atau memadai untuk masalah mental yang bersifat kini. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus. Jadi, Sarah memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap ketinggian. Bahkan saat melihat gambar atau video yang memperlihatkan ketinggian, ia merasa pusing dan goyah. Kecemasan ini membuat sulit melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas di tempat tinggi, seperti gedung pencakar langit atau jembatan. Kemudian, menurut psikoanalisis, kecemasan mungkin disebabkan oleh konflik yang belum terselesaikan pada fase perkembangan psikoseksual. Misalnya, Sarah mungkin pernah mengalami kecemasan atau trauma ketinggian saat masih kecil yang saat ini tidak dia sadari. Nah, Freud menganalisis kecemasan ini sebagai manifestasi konflik antara id, ego, dan superego. It menambahkan eksplorasi dan kebebasan tanpa batas yang dapat membuatnya melambung ke ketinggian yang melambangkan kebebasan. Namun, ego yang mencoba mengendalikan it mungkin khawatir akan potensi bahaya ketinggian. Nah, yang terakhir itu ada superego. Dia juga bisa berperan sehingga menimbulkan ketakutan terhadap hal-hal yang dianggap tidak pantas atau berbahaya. Melalui terapi psikoanalitik, Sarah diajak mengingat dan menganalisis pengalaman masa kecilnya terkait ketinggian. Tujuannya ini adalah
membawa konflik-konflik bawah sadar ini ke permukaan dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran. Nah, dengan cara ini, Sarah diharapkan memahami akar penyebab kecemasannya dan mengatasi rasa takutnya terhadap ketinggian. Baik, selanjutnya masuk ke materi bab 4, yaitu pendekatan behavioristik dalam konseling. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Umi. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, filosofi dasar behavioristik. Perilaku adalah produk pembelajaran. Kita adalah produk sekaligus produsen lingkungan. Tidak ada seperangkat asumsi pemersatu tentang perilaku yang dapat mengembangkan seluruh prosedur yang ada dalam bidang perilaku. Next, Ki. Nah, selanjutnya ada di konsep inti. Fokusnya adalah pada perilaku terbuka, ketetapan dalam menentukan tujuan pengobatan, pengembangan rencana pengobatan khusus, dan evaluasi objektif terhadap hasil terapi. Terapi didasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran. Perilaku normal dipelajari melalui penguatan dan peniruan. Perilaku abnormal adalah akibat dari pembelajaran yang salah. Pendekatan ini menekankan perilaku masa kini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Kepada Rini, persilahkan. Nah, di sini ada peran konselor, di mana cenderung aktif dan direktif yang berfungsi sebagai konsultan dan pemecah masalah, dapat mengendalikan atau mengontrol lingkungan, pandai memainkan peran, melatih konseling untuk memiliki perilaku baru, serta adjustif, mampu memperkuat perilaku yang diterima secara sosial, dan menghapuskan perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungan sosial. Lalu, ada tujuan dari konseling, di mana tujuannya untuk meningkatkan pilihan pribadi, dan menciptakan kondisi pembelajaran baru, membantu konseling mendefinisikan tujuan khusus di luar proses terapi, mengadakan penilaian dan penanganan secara bersama-sama, penilaian dan formal sebelum penanganan untuk menentukan perilaku yang menjadi target perubahan, dan ahli terapi membantu konseling memformulasikan tujuan spesifik yang dapat diukur, tujuan harus jelas, konkret, dapat dipahami dan disetujui oleh konseling dan konselor. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Fiza. Kepada Fiza, dipersilahkan. Selanjutnya adalah tentang therapeutic relationship. Hubungan terapeutik dalam konteks behaviorisme adalah hubungan antara konselor dan pelanggan yang merupakan yang mendorong perubahan perilaku si konseli ini. Namun fokus utama behaviorisme ini lebih pada teknik-teknik konstruktif daripada empati dan komunikasi dalam hubungan tersebut. Hubungan terapeutik dalam konseling behavioristik bersifat kolaboratif dan direktif. Konselor dan konseli bekerja sama untuk mencapai tujuan konseling, yaitu di mana konselor memberikan arahan dan bimbingan kepada konseli dalam proses belajar perilaku baru. Konseli mendapatkan wawasan mengenai masalah mereka dan kemudian harus secara aktif berlatih mengubah pemikiran dan tindakan yang merugikan diri sendiri di bawah bimbingan konselor. Selanjutnya adalah teknik pengaplikasian dalam behavioristik. Teknik atau aplikasi yang digunakan dalam behavioristik cukup beragam. Metodenya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Pendekatan pada behavioristik ini meliputi pemodelan, yaitu konseling mengamati dan meniru perilaku model yang positif, lalu latihan keterampilan, yaitu konseling berlatih keterampilan baru dalam situasi yang terkontrol. Lalu adalah pemaparan, yaitu konseling secara bertahap dihadapkan pada situasi yang memicu kecemasan atau ketakutannya. Selanjutnya adalah pengkondisian operan, yaitu konselor memberikan konsekuensi positif sebagai penguatan untuk perilaku yang diinginkan, dan konsekuensi negatif yaitu hukuman untuk perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siski.
Baik, selanjutnya itu ada keterbatasan. Nah, jadi beberapa keterbatasan behavioristik yaitu yang pertama ada keterbatasan kognitif. Nah, jadi seseorang mungkin mengalami keterbatasan dalam pemahaman atau pengambilan keputusan. Jadi, karena masalah kognitif seperti gangguan belajar atau penyakit neurodegeneratif. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan emosional, di mana individu mungkin memiliki keterbatasan atau eh, kecenderungan dalam mengelola emosi mereka, seperti kesulitan dalam mengatasi stres atau kecemasan yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada keterbatasan sosial, di mana individu mungkin mengalami keterbatasan dalam berinteraksi sosial, seperti kesulitan membentuk hubungan interpersonal atau memahami norma-norma sosial. Selanjutnya itu ada keterbatasan lingkungan, di mana faktor lingkungan seperti kondisi kehidupan yang tidak stabil atau terbatasnya akses terhadap sumber daya menjadi keterbatasan dalam perilaku seseorang. Keterbatasan fisik adalah keterbatasan fisik seperti cacat atau gangguan mobilitas juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Contoh kasusnya itu Dina, di mana seseorang pelajar Contoh kasusnya itu Dina, di mana seorang pelajar mengalami kecemasan sosial yang parah. Ya, jadi setiap kali ia harus berbicara di depan kelas atau berinteraksi di arisan, ia merasa gemetar, berkeringat, dan kesulitan bernapas. Nah, kemudian kecemasan ini mengganggu kehidupan akademis dan sosialnya. Nah, untuk analisisnya, kecemasan sosial merupakan salah satu contoh perilaku yang dapat berdampak serius pada seseorang. Dalam hal ini, perilaku Dina yang gemetar, berkeringat, dan sulit bernapas merupakan respon fisik terhadap kecemasan sosial yang dialaminya. Perasaan takut atau cemas yang berlebihan ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dan situasi sosial. Penting bagi Dina untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi kecemasan sosial seperti terapi perilaku kognitif. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.